Presiden Prabowo Subianto menjenguk polisi dan warga yang terluka akibat aksi unjuk rasa selama sepekan terakhir. Didampingi Kapolri Listio Sigit Prabowo, Presiden menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sekitar pukul 3 sore tadi. Prabowo melihat kondisi 17 korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri yang terdiri dari 14 polisi dan 3 warga sipil. Beberapa di antaranya terluka berat. Total ada 43 korban yang terluka akibat demo, namun sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Dalam kesempatan ini, Prabowo memerintahkan seluruh polisi yang terluka dinaikkan pangkatnya. Kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka. Anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mabes Polri menyebut ada pelanggaran berat dilakukan oleh 2 dari 7 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak Afan Kurniawan. Pelanggaran berat dilakukan oleh 2 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak ojol Afan Kurniawan. Kedua anggota polisi tersebut adalah Kompol K yang duduk di depan di sebelah kiri pengemudi. Kemudian Bribka R merupakan pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan. Keduanya terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota polisi lainnya tergolong melakukan pelanggaran sedang. Kelimanya duduk di baris belakang mobil rantis. Kelima anggota terlibat pelanggaran sedang dapat dihukum patsus atau mutasi hingga penundaan kenaikan pangkat. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korps Brimopolri, serta nanti di Propam Polri.
semua langkah pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Sementara itu di gedung DPR RI, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Pertahanan dan Wakil Panglima TNI. Rapat digelar tertutup dengan agenda utama membahas siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026. Namun selain itu, rapat juga membahas situasi terkini di tanah air, termasuk menyoroti aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai daerah selama sepekan terakhir. Tadi bahasanya terutama mengenai rencana kerja anggaran APBN 2026 yang sudah kita dapat dari nota keuangan yang disampaikan Bapak Presiden hari Jumat 15 Agustus silam. Jadi sudah kita dapat dan pembagian berdasarkan unit organisasi masing-masing. Yang jelas tadi Komisi 1 kita semua sepakat bahwa kita harus jaga betul persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batu Jajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Bapak Presiden menginginkan kita ke depan maju, tidak saling menyalahkan. Pada intinya kami menyampaikan rencana anggaran di tahun 2026 seperti tadi disampaikan oleh beliau, dan alhamdulillah dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026. Kita mendapatkan anggaran yang cukup pada tahun 2026 ini, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan pertahanan kita, bisa membangun kekuatan, meningkatkan, menambah jumlah yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada mengaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One setiap Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore